Shalom, salam sadis, salam ketemu lagi di hari Jumat, di hari weekend. Eh, jadi market ya seperti kemarin saya bilang ya di kisaran 29, 30 ya dia mainnya di situ, dia hijau balik juga di 30-an ya. Tadi pagi dia nutup di 30.300 ya. Ini saya buat video sekarang. Market cap di 1,281, BTC dominan tetap menguat 44,8. Bitcoin di posisi sekarang 30.100 ya, 100 plus 3, something persen nah hijaunya ya. Ada sebagian ya hijau-hijau tapi hijaunya nggak gimana. Ya market gitu-gitu tanggung sih kalau market begitu juga boring kita. Ke atasnya nanggung, ke bawahnya nanggung. Maunya kalau dia sorong terus ke atas. Gua tunggu di 32, 33 gitu ya. Ini nggak mau dia naikkan ke 32, 33 ya kan. Aduh, padahal saya nunggu di situ mau masuk bear gitu. Tapi buat saya nggak rekomen buat kalian ya. Jadi masing-masing ini saya cuma sampaikan analisa saya yang saya ini ya. Karena market gitu nggak ini sih. Posisi hati-hatilah ya. Jadi saya juga lihat interview kemarin, ada lihat interview dikit si Elon Musk di interview. Elon Musk aja bilang market masih bisa keras ini katanya ya. Ini masih masuk tahap koreksi market ya. Kira-kira kalau menurut dia koreksi market ya 12 bulan sampai 18 bulan gitu ya. Jadi kalau kita hitung dari awal tahun kemarin lah ya, atau penghujung tahun 2021 tuh udah mulai koreksi kan dari bulan 12 itu ya, udah mulai dam ya, bulan 1 udah koreksi sampai sekarang. Ya kalau menurut Elon Musk ya sekitar 12 sampai 18 bulan downtrend market ya. Jadi kalau menurut dia sih market masih ada crash. Justru dia bilang lebih baik ada crash lagi. Market istilahnya ke bawah aja dulu gitu. Baru nanti di ini lagi bang. Begitu menurut dia. Jadi bukan berarti kalau dia ngomong terus sekarang kejadian ya. Ya enggak, ke depannya. Kapan kita nggak tahu. Cuma ya itu market kita masih hati-hati ya. Selalu saya ingatkan ya market selalu hati-hati. Kemarin ya Dow Jones ini sekali loh ya, drop sekali gitu. Memang kalau BTC agak hijau semalam ya kan, tapi Nasdaq rada merah, S&P ini rada merah, dolar melemah, makanya BTC karena compare ke DYX ya, ke dolar melemah, maka Bitcoin agak ini. Tapi pagi ini market Asia dolar mulai hijau lagi gitu. Emas semalam hijau, emas ya karena hijau juga karena market positif ke emas karena equity turun ya, market equity turun, maka efeknya ke logam mulia positif gitu. Mungkin kalau yang mau trade emas sedikit, saya rasa malam ini bakal masih hijau gua rasa. Kalau dia semalam tren positif, kalau kita lihat ininya kondisi begitu, saya rasa terus ini kan Jumat weekend terakhir, saya rasa dia emas akan ditutup dengan candle hijau juga saya rasa hari ini. Ya, tapi naik seberapa saya nggak tahu, saya rasa nggak terlalu banyak saya rasa. Naiknya pun mungkin kalau malam ini hijau di emas ya less than $10 maybe kalau taksiran saya gitu, tapi ya dia plus lah gitu ya malam ini. Saya yakin emas masih plus. Ini tadi saya cek bentar di market Asia emas hijau dikit aja 0,10 sen 0,10 sen, nggak ada $1 ya.
0,10 sen hijaunya. Tapi saya rasa malam ini kalau market ambrek ya akan lumayan hijau lah. Ya adalah berapa dolar, di bawah 10 dolar lah, perkiraan saya gitu, masih hijau ya. Jadi market begitu aja, boring sedikit. Ini aja saya jawab pertanyaan yang beberapa hari ini tanya belum saya jawab. Karena si hari itu ada bilang AVAX di target, banyak tanya Avalanche gimana AVAX. Ya, itu menurut mereka setelah Luna kemungkinan itu kan prediksi, nggak yakin AVAX nggak ini beda kok kondisi Avalanche sama ini nggak masalah. Justru malah ada integrasi dari ini ApeCoin, yang koin monyet itu, AppBoard itu juga mau integrasi ke Avalanche juga, katanya mau ini juga integrate gitu kan. Jadi sih positif sih. Jadi saya rasa yang whole Avalanche nggak usah terlalu terpengaruh berita-berita FAD, banyak sekali FAD sekarang yang negatif. Jangan terpengaruh. Memang market anjlok. Dalam keadaan bear market, semua koin pasti anjlok banyak drastis. Tapi selama koin itu nggak usah ragu gitu ya. Terus satu lagi ini udah berapa hari yang tanya sen turun banyak sama mana. Ya itu bagus sih. Justru saya kalau untuk koin NFT Metaverse ya yang saya yakin itu ya udah pasti sen sama mana. Nomor satu sen sih saya lebih terus kedua mana gitu. Jadi kalian yang hold Sandbox sama Decentraland atau mana itu nggak usah takut, karena di antara semua koin NFT yang paling banyak diinvest sama POS di situ gitu proyeknya. Itu belum kelar, masih panjang gitu target mereka. Jadi udah masuk, orang udah invest banyak, beli landnya kayak di Decentraland udah, itu bukan uang sedikit, itu billion dollar udah mereka masuk itu POS itu kan. Ya begitu gitu kalian nggak usah takut market anjlok, tapi itu prospek ke depan. Untuk ATH baru gampang kalau namanya mereka udah invest. Kalau Sandbox kebanyakan para pengusaha juga invest gitu kan, masukkan brand-brand mereka kan banyak gede-gede itu. Jadi kalau Sand itu kalian nggak usah takut lah. Yang penting kalian hold, kalian staking, tunggu bulan lagi itu duit itu. Saya yakin sekali. Saya justru kalau Sandbox paling untuk NFT Metaverse gitu ya proyek, justru saya yang paling ini pertama saya yakin, saya confident itu koin Sandbox itu. Kedua mana proyeknya nggak tahu, tapi karena banyak pos-pos yang grupnya Grayscale itu banyak invest di landnya, virtual landnya gitu ya, di Central Land. Jadi nggak usah takut lah buat kalian yang hold itu kan. Itu bukan uang kecil mereka invest, bukan di koin mereka ini ya. Koinnya pasti survive lah, pasti ini. Tapi di proyek-proyek Metaverse, di virtualnya mereka udah invest dengan uang yang kecil gitu. Jadi itu udah pasti survive, justru akan buat ATH baru ke depannya buran. Itu pasti bagus mereka mainkan gitu. Ya. Terus terakhir satu lagi pertanyaan yang nanya tadi, dia minta tolong bahas soal ETH 2.0 yang dari Proof of Work ke POS ya, Proof of Stake. Gimana katanya? Ya kalau sukses transisinya dari POW ke POS ya udah pasti nggak ada mining lagi gitu. Ya, karena udah proof of stake ya nggak ada mining lagi, dan juga udah nggak ada burn juga, kemungkinan nggak ada burn coin lagi. Jadi udah di situ supply-nya ya, pas harganya ngaruh pasti naik. Dia begitu kelar ini bisa dia transfer ke POS smooth gitu, nggak ada kendala, itu pasti naik harganya gitu ya. Terus kalau Anda seorang miner ETH ya carilah miner lain lagi gimana ya kan. Sebelumnya dulu saya udah pernah bahas, mereka ada yang mining ke Raven, tapi Raven kan harganya kecil nggak. Ya tergantung sih, kalau yang mau modal, kalau mau mining masih ini Helium bagus. Kalau bule-bule yang keluar modal banyak mereka mining Helium ya, HNT gitu kan. Sama kalau orang-orang Cina banyak Filecoin juga mereka mining gitu ya, setahu saya. Terus ini juga mereka mining
apa ya, satu lagi, saya lupa lagi. Aduh, nggak ingat. Sekarang sering lupa. Tapi ya itu, seingat saya yang banyak mereka ini HNT buat mereka, tapi mereka ada beli alatnya gitu, lebih canggih gitu ya. Nggak tahu lah, coba kalian siap, karena bukan di mining, bukan bagian saya, cuma sih ada informasi dikit yang saya tahu gitu. Ya itu aja yang bisa sampaikan gitu ya. Jadi, tapi ada juga rumor di belakang sebenarnya proyek 2.0 ini ETH ini belum smooth katanya, masih bisa-bisa molor juga, nggak gampang gitu kata mereka. Ya nggak tahu lah, kita lihat. Si Vitalik juga agak headache, bakal ngulur-ngulur terus berkali-kali kan. Jadi ya kita lihat lah ya. Yang udah jelas kalau memang sukses, ya udah nggak ada mining lagi buat ETH gitu ya. Tapi ya ETH klasik bisa sih, ETH klasik kan masih ada juga ini ya kan, orang mining juga masih ada ETH klasik, lumayan juga harganya, walaupun orang ketawain Ethereum klasik ya masih ini tetap ada price-nya, kalau dia buran tetap harganya naik juga ya kan, ya kalian lihat lah, kalian cek sendiri ya. Saya bukan orang mining, kurang ini juga, cuma sekadar ada informasi yang saya tahu, saya bagikan begitu aja. Oke, jadi market hari ini weekend kita lihat lah gimana dia ininya ya. Saya rasa juga masih sideways begini ya, paling kalau apa pause ya akumulasi lah saat mereka ini. Kalau mereka yakin ya mereka akumulasi dulu kalau posisi sideways begitu ya. Kalau kita senangnya pengennya dia mau nendang ke atas gitu. Kalau mau turun dulu ke bawah gitu. Ini gantung-gantung begitu, hijaunya juga banyak hijau kobong, nggak ini gitu ya. Rada kondisi gitu ngeri, kita masuk pengen cari cuan dikit, kalau kena banting langsung amsyong, minusnya banyak ya kan. Maka mending kita lihat momen-momen, tunggu momen gitu, hati-hati. Oke, jadi video saya hari ini begitu aja di hari Jumat ini. Salam Syaryo dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Gimana? Haleluya.